Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimnal kitaba wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atinal hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kaum muslimin, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah di pagi ini Allah mudahkan kita hadir di masjid yang semoga Allah senantiasa limpahkan berkahnya bersama dalam rangka kita berusaha memahami petunjuk Allah dengan benar sehingga kita mampu melaksanakan dengan baik hingga memperoleh hasil sebesar-besarnya kemanfaatan baik dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Di pagi ini alhamdulillah kita tim Juleha, juru sembelih halal DPD Kabupaten Semarang mendapat kehormatan berkenan hadir di tempat ini dalam rangka berbagi. Karena hari-hari ini kita sedang mengkampanyekan syariat istimewa yang pada praktek lapangannya masih dijumpai ada beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Berharap agar utamanya ibadah kurban ini yang menjadi satu di antara amal istimewa yang Allah jadikan sebagai mansakan, sebagai ibadah yang itu berlaku bagi semua umat sehingga kita mampu memahami dengan baik, bisa melaksanakan dan bahkan bisa berbagi kemanfaatan darinya. Insya Allah yang kita sampaikan ada beberapa tema, diantaranya adalah selain nanti manajemen korban, termasuk bagaimana mempersiapkan hewan korban, memilih alat dan bagaimana teknik. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana syariat korban itu sendiri. Karena apapun ini ibadah, bukan kegiatan sosial, bukan adat kebiasaan, tetapi ibadah. Yang dari segi namanya saja korban itu adalah pendekatan diri kepada Allah, takarub kepada Allah, sehingga ini bagian dari ibadah yang tentu harus dipahami dari sisi ilmunya. Ada banyak hal yang mau kita sampaikan karena hanya terbatasnya waktu, maka nanti kita akan sampaikan beberapa yang pokok. Materi yang kami bawakan insya Allah kita ambil dari 3 kitab. Yang pertama adalah Sahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Said bin Said As-Salim. Kemudian yang kedua dari kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Kemudian yang ketiga adalah Ahkamul Udhiyah wa Tikah. Dan dengan tambahan dari beberapa versi yang lain. Yang kita ringkas dengan tema fikih korban, karena korban itu ibadah butuh fikih, butuh pemahaman yang baik sehingga harapannya ini bisa menjadi amalan yang bernilai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan pahala yang luar biasa. Yang perlu kita cermati adalah pesan Nabi kita terkait tentang korban dan juga penyembelihan hewan dalam momen lainnya. Dalam hadis yang populer Rasulullah pernah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan, memerintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Kita diperintah berbuat baik dalam segala hal. Bahkan termasuk fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kamu membunuh maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Artinya bagaimana proses
itu bisa berlangsung cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit. Seandainya harus menjalankan hukum misalnya atau had, pastikan itu dengan cara yang baik, tidak disiksa, tidak di macam-macam. Kemudian fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan jika kamu menyembelih hewan, maka berbuatlah ihsan dalam menyembelih, perbagus cara menyembelih. Beliau menunjukkan wal yuhid ahadukum syafrotah, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, karena di beberapa share-sharean tayangan ada sapi yang disembelih enggak mati-mati nggih. Sampai sekian puluh kali ini kenapa? Sapinya sampai keri. Apa karena saking sektinya sapinya atau mindernya yang nyembelih itu. Pastikan kalau kita adanya ada jargon lagi. Sekali itu langsung napa? Selesai, tidak napa? Nah, tentu itu butuh satu pisau yang tajam, butuh teknik yang matang, sehingga proses penyembelihan berlangsung secara singkat, sehingga tidak menyiksa hewan. Kemudian yang berikutnya waliyurih zabihatah, dan hendaklah hewan sembelihannya dibuat santai, tidak stres, karena beberapa kali penyembelihan tidak berlangsung dengan baik karena hewannya sudah stres duluan, sudah dicancang, diikat, disogoki bocah-bocah itu kan. Maka dipastikan hewan itu ketika disembelih dalam kondisi apa? Tenang. Seandainya meninggal dengan tenang, tidak dengan tersiksa. Ini di antara pesan berbuat ihsan, bahkan sampai proses perobahannya tidak melibatkan banyak orang sehingga sapinya sudah takut duluan. Ada beberapa tema yang mau kita angkat, di antaranya nanti secara definisi korban, tentang dalil pensyariatan, hukum korban, dan syarat-syarat orang yang korban, demikian juga syarat hewan korban, kemudian sifat ideal yang dianjurkan untuk hewan korban, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengkorban, orang yang berkorban. Kemudian tempat dan waktu penyembelihan, sedangkan yang ketiga yang paling krusial adalah pemanfaatan hewan korban. Meskipun nanti ada beberapa materi yang lain, tetapi kita akan ambil bagian yang pokok. Yang pertama, definisi korban. Para ahli fikih banyak mendefinisikan tentang korban, beragam definisi, tetapi paling tidak bisa disimpulkan bahwa korban itu mencakup tiga hal ini. Yang dikatakan korban adalah ismun lima yudaki minan na'am, jadi suatu nama istilah yang disematkan untuk hewan ternak yang dia disembelih dengan tujuan apa? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena ada penyembelihan yang tidak ditujukan untuk mendekat kepada Allah, tetapi untuk konsumsi. Hari-hari kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi yang ditujukan tidak untuk ibadah, tetapi untuk konsumsi. Walaupun korban pun juga dikonsumsi, tapi lebih dari yang dikonsumsi, tujuan utama adalah apa? Nilai ketakwaan dari orang yang berkorban. Sehingga ini nanti akan ada pemilahan, ternyata ini tidak korban, karena ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kita momentumnya korban, tapi ternyata dia tidak dinilai sebagai korban. Fi ayamin nahri, yaitu pada hari-hari nahar, pada hari-hari penyembelihan, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah diperpanjang sampai hari Tasyrik. Bisyara'itin makhusatin, dengan syarat-syarat khusus, dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga ini sifatnya lebih khusus daripada sekedar penyembelihan biasa. Karena nanti ada syarat-syarat tertentu, maka pastikan itu telah memenuhi syarat. Jika ada di antara syarat tidak terpenuhi, maka bisa saja tidak dianggap sebagai korban. Kemudian kita tinjau dari dalil pensyariatan, dasar hukum dari syariat korban ini seperti apa? Yaitu dari surat yang populer, yaitu surat Al-Kautsar. Di sana ada penyebutan fasholli li rabbika wanhar, maka sembelih, salatlah karena Tuhanmu, salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dari dasar ini diambil pemahaman bahwa korban itu disyariatkan di dalam Al-Quran karena Allah telah memfirmankannya. Para ulama menafsirkan kata wanhar ini adalah
korban karena diiringi dengan kata sebelumnya fasoli, salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Id. Sehingga ada urutan salat Id kemudian korban. Kemudian dalil dari sunnah, baik itu sunnah fi'liyah perbuatan Nabi maupun sunnah qauliyah sabdanya Nabi. Keterangan dari Barra, beliau berkata, Nabi bersabda, inna awalama nabda'u bihi fi yaumin hadza. Sesungguhnya hal pertama kali yang kami lakukan pada hari ini yang dimaksud adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Hal pertama yang dilakukan pada hari ini pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah an-nusalliya, yaitu kami sholat. Maknanya sholat Id. Kemudian summa narji'u, kemudian kami pulang dari sholat Id, fanan haru, kemudian kami menyembelih hewan kurban. Artinya ada syaratnya bahwa hewan kurban itu haruslah disembelih setelah pelaksanaan sholat Id. Karena ada kejadian hewan kurban disembelih sebelum dilaksanakan sholat Id. Kan ada kasus di satu perumahan tertentu itu menyelenggarakan kurban. Tetapi sayang tidak dijumpai orang yang punya kemampuan untuk mengelolanya sak perumahan. Akhirnya dibawa ke RPH. Dan RPH hari itu banyak orderan. Dimulai penyembelihan sejak jam 2 malam. Karena banyak orderan kan, berarti kira-kira mungkin enggak sapi kurban itu disembelih. Akhirnya begitu selesai diantar, rampung sholat ini sudah diantar dalam bentuk petel-petelan. Alhamdulillahnya nopo cepat. Nah, kita tracking kira-kira itu nyembelihnya kapan timingnya. Artinya disyariatkan bahwa hewan kurban itu disembelih setelah pelaksanaan sholat Id. Nah, kata Nabi, kata sahabat Barra ini, beliau menjelaskan kata Nabi, wa man fa'alahu, barang siapa yang mengerjakan seperti itu, faqad asoba sunnatana, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Jadi sunnahnya, syaratnya adalah hewan kurban disembelih setelah pelaksanaan sholat Id. Kemudian sunnah fi'liyah, perbuatan langsung dari Nabi kita. Dikatakan dari sahabat Anas, dohan Nabi SAW bikabsyain amlahin akronain. Rasulullah pernah berkorban dengan 2 ekor domba putih mulus yang bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih keduanya itu langsung dengan tangan beliau sendiri. Sehingga ini disunahkan orang yang berkorban adalah yang menyembelih hewan korbannya. Tadi tidak serahkan apa? Jagal gitu. Maka ya mungkin belajar gitu, latihan cilik-cilikan boleh pitik sih, dan nanti suatu ketika disembelih oleh yang berkorban meskipun mewakilkan kepada orang lain itu boleh. Nabi ketika haji wada itu menyembelih 100 ekor unta sebagai hadyu beliau, dan beliau menyembelih langsung dengan tangan beliau sendiri sampai 63 ekor menyembelih unta gitu. Artinya di usia beliau yang haji wada itu di akhir hayat beliau gitu, umur 63 tahun masih kuat menyembelih. Di sini diterangkan juga bagaimana tata caranya. Wasamma wa kabbara, beliau mengucapkan tasmiyah, membaca basmalah dan bertakbir. Sehingga sangat simpel, tidak perlu jopo montro gitu. Kadang tidak berani Pak jawabannya piye, bismillah Allahu akbar gitu. Wa dha'a rijlahu ala sifahima, beliau meletakkan kaki beliau ke leher kedua kambing tadi yang disembelih. Di sini secara simpel, secara tegas digambarkan bagaimana tata cara menyembelih kurban. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar menyatakan bahwa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyrasinin yudhi. Rasulullah ketika hijrah sempat tinggal hidup di Madinah selama 10 tahun. Dan di 10 tahun itu beliau selalu berkorban. Artinya korban itu amalan rutin tahunan, bukan seumur hidup sekali, ya, seperti haji itu. Ya. Karena ada yang berpersangkaan, lupa kemarin saya sudah kok disuruh korban lagi. Ya. Nah, kemudian dalil ijma, konsensus para ulama menyatakan bahwa waqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Jadi semua kaum muslimin sepakat atas adanya syariat berkorban. Bahkan umat-umat sebelum kita juga ada perubahan waliku umatin ja'alna mansakan, ya. Setiap umat kami jadikan adanya syariat korban. Kemudian hukum
korban. Nah ini yang kemudian jadi pertimbangan. Bagaimana status hukum korban? Apakah dia wajib atau sunnah? Para ulama berbeda pendapat terkait hukum tentang korban. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa wajib. Korban itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Ini pendapat sebagian ulama dari mazhab Maliki. Dasarnya karena ada firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Di sini redaksi kalimat dalam ayat itu adalah kalimat perintah. Dipahami ketika kalimat itu bentuknya kata perintah, itu maknanya adalah wajib. Menurut pendapat kelompok pertama. Kemudian didukung dengan dalil yang lain, yaitu sabda Nabi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Mangkana dzabaha qabla ayyusalliya, barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, kayak tadi kejadian, fal yu'id ukhra makana, maka dia mengulangi untuk sebagai gantinya. Waduh, wis urunan sapi ternyata kegasian lan nyembelih napa? Oh, itu enggak sah sebagai kurban, diulangi lagi. Nah, seandainya bukan karena wajib maka enggak perlu napa? Wis nasib Pak, wis kadung semangat apa. Tapi karena ada perintah mengulang berarti dianggap tidak sah. Sehingga itu hukumnya apa? Wajib menurut pendapat kelompok ini. Wa man lam yakun dzabah, barang siapa yang belum menyembelih falyadbah, maka silahkan menyembelih. Nah, ini menunjukkan betapa korban itu wajib karena ketika tidak sesuai dengan waktunya disuruh mengulang. Ibarat puasa tangi turu krungu adzan buka ternyata asar itu kan. Puasanya sah enggak tuh? Mengkodo enggak itu? Ya udah wis nasib itu. Kemudian pendapat ini didukung dengan dalil yang lain dari Ibnu Majah hadisnya. Mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan rezeki kok walam yudahi tidak berkorban fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi ibaratnya mau datang sholat id, sudah macak ganteng, naik mobil ditanya kurban mboten Pak, mboten pulang. Nah, kan orang mampu dan tidak bisa dilihat Pak ya. Enggak usah ditanya di sawang itu gayanya apa. Padahal untuk sholat id Nabi memobilisasi siapa saja. Beda lagi, mobilisasi untuk sholat jamaah, untuk sholat Jumat dengan sholat id beda. Kalau sholat jamaah tidak wajib bagi perempuan. Sholat Jumatan apalagi, tapi sholat id semua disuruh hadir, bahkan wanita yang dipingit, wanita yang sedang dalam keadaan haid, bahkan yang enggak punya jilbab disuruh saudarinya meminjamkan, walaupun orang yang haid dari tempat sholat, tapi tiwas macak ganteng ditanya kurban enggak, maka enggak boleh mendekat, dihukumi koyok wong haid, tidak boleh mendekat di tempat sholat. Lah karena kerasnya aturan dari Nabi berarti dipahami oleh kelompok pendapat pertama dia adalah wajib. Kemudian didukung lagi dalil dari Ibnu Majah hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, ala kulli ahli baitin, wajib atas setiap keluarga fi kulli amin, dalam setiap tahun udhiyah, kurban." Artinya ada indikasi bahwa kurban itu wajib bagi setiap keluarga setahun sekali. Misalnya hari ini yang kurban bapak besok anak dan saudara, paling enggak jangan sampai kosong dari hadis ini. Berarti dari hadis ini dipahami berarti kurban itu hukumnya wajib. Setuju enggak Pak? Jadi masuk pendapat ini enggak? Waduh harap sholat itu, ternyata sih harus sholat itu khotipe itu pulang dia kurban, naik mobil datang, ternyata tidak ada acara agenda kurban disuruh apa? Kemudian pendapat kedua menyatakan kurban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Nah ini pendapat mayoritas ulama. Berarti kalau sunnah gimana Pak? Enggak wajib nggih. Tapi mengikuti sunnah Nabi hukumnya wajib. Nah ini pendapat mayoritas ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Dasarnya apa? Hadis ini. Idza dakhalal asyru, apabila sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, fa aroda. Nah ini gara-gara ada kata-kata aroda, pengen.
Fa'arata hadukum ayyudhiyya, maka salah seorang dari kalian kok pengen kurban, maka fala yamassanna min sya'rihi wa basri syai'a. Maka jangan menyentuh rambut dan kulit sedikit pun. Maknanya kalau sudah komitmen untuk kurban, sudah mempersiapkan untuk kurban, maka sejak tanggal 1 tidak memotong rambut, kuku sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, gara-gara ada kalimat ingin, itu berarti dimaknai tidak wajib. Sebab kalau wajib, pengen rapengin kudu napa? Kurban. Nah ini, tapi ini nanti akan jadi blunder kalau nanti ada kata-kata ingin, kok itu dimaknai tidak wajib, nanti akan kepentok dalam urusan haji. Haji ini hukumnya wajib apa sunnah? Bukan rukun. Tapi ada hadis yang menyebut kalimat pengen. Man aradal hajja falyata'ajjal, kata yang digunakan sama, aroda. Barang siapa yang pengen haji falyata'ajjal, maka segera. Haji apa? Oh, ini orang haji apa-apa misalnya. Karena ada kalimat aroda, man arodal hajja falyata'ajjal, fa innahu kan qad yamradul marid wa ta'diludullah au turidul hajjah. Karena kalau enggak segera, khawatir nanti kedatangan sakit. Kalau enggak sakit, hartanya hilang. Kalau enggak hilang, didatangi kebutuhan repot hajat yang tidak ada habisnya. Misalnya di surat Al-Isra ayat 19. Waman arodal akhirata. Untuk menggapai sukses akhirat itu wajib apa sunnah? Oh, itu ada kalimat aroda itu loh. Kalau dipahami pengen orang wajib berarti waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Barang siapa yang pengen menggapai kehidupan bahagia di akhirat dan dia berusaha sungguh-sungguh ke arahnya disertai dengan iman dan keyakinan, maka merekalah orang-orang yang usahanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Nah, berarti hukum korban sepakat wajib apa tidak wajib, Pak? Nanti kita tinjau. Kemudian dari yang lain sabda Nabi, salasun hunna alayya faraid walakum tatawu. Ada 3 hal yang bagiku kata Nabi itu wajib, bagi kalian sunnah, yaitu an-nahru kurban wal witru salat witir wa raka'at duha dan salat duha 2 rakaat. Ini bagi Nabi itu wajib, tapi bagi umatnya tahu berarti rasa kurban apa? Saya nanti masih ditarjih nih. Kemudian dari yang lain, dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, inilah adau al-adahi. Saya sekali-kali pengen meninggalkan kurban, pengen sekali-kali tidak kurban. Walaupun inilah musirun, walaupun saya mampu. Cuma karena apa? Makhofatan, saya khawatir takut ayyuro jironi anuhat malia. Kalau tetanggaku menganggap berpendapat kalau kurban itu wajib kepadaku. Kira-kira dilakoni tenan tanggane dadi gelo mboten, Pak? Biasanya kurban ternyata napa? Pak, sekali-kali saya tidak kurban, dikira kurban itu wajib ya, hari ini kosong ya, kira-kira gelo ndak, Pak? Gawe gelone wong berarti wajib apa sunah apa dosa? Ya udah kalau memang ada napa? Kurban itu nggih. Kemudian dari yang lain, dari Imam Syafi'i, beliau berkata, wa balaghana, telah sampai info kepadaku bahwa anna Abu Bakrin wa Umar, bahwa dulu sahabat Abu Bakar dan Umar, karena kedua mereka itu la yudhhiyan, pernah tidak kurban walaupun mampu. Gara-gara karohiyatan, beliau enggak suka ayyura annaha wajibah. Kalau itu dianggap dipandang sebagai wajib. Itu hanya karena apa? Supaya orang enggak salah sangka. Tapi salah sangka beneran, kadung tuku sunduk arang ternyata apa? Biasanya Pak kayak kurban ternyata apa? Gara-gara ngamalkin apa? Di sini. Nah, kesimpulannya dari 2 pendapat tadi secara fikih ya, bahwa dalil yang mewajibkan kurban tidak kuat. Sehingga yang benar adalah pendapat para sahabat dan jumhur ulama. Berarti kurban hukumnya apa? Berarti sepakat tidak kurban nggih? Ya Nabi saja walaupun tidak menyatakan ini wajib tapi mencontohkan secara nyata kurban. Padahal kalau kita lihat sirah Nabi kita, ada masa-masa Nabi itu dalam keadaan
tidak lapang ya. Bahkan sampai para sahabat tuh ngeh kok nggak mikir kemarin ya. Dia diamati Nabi itu sampai 3 kali hilal, berarti 2 bulan ya. Tidak ada nampak dapur ngebul, tidak ada asap yang mengepul dari dapurnya. Berarti indikasi apa itu, Pak? Nggak masak. Kok nggak kepikiran ya? Tahu-tahu tanya loh. Bagaimana panjenengan semua bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama itu dengan cara apa? Kata beliau bi aswadain, yaitu dengan kurma dan air. Tapi tiap tahun bisa kurban, Pak. Kita kan makan ngarani ndak enak di gua orang marung nih jajan, tapi setiap kali kurban apa? Tumbas arang dan suntuk saja. Ini manajemen keuangan gimana? Hari-hari enggak ada, tapi kalau untuk kurban apa? Selalu ada apa diadakan, Pak? Jangan sampai Pak, maaf enggak ada Pak, enggak ikut kurban aja. Nah, cuma kita melihat para sahabat paham betul tentang keistimewaan syariat ini. Sehingga di antara para sahabat yang tidak berkemampuan berkorban tetap bersemangat korban dengan kemampuan yang ada agar merasakan nikmatnya berkorban, mengorbankan apa yang punya dicintai dan juga terhindar dari sifat tamak. Ini yang butuh dijaga. Kadang kita sudah wah ini katanya masjid ini korban. Siap-siap Bu beli bumbu dan apa supaya enggak kehabisan di pasar. Berarti apa? Wis Arab-Arab, dilalah kebetulan kontrol panitia lupa, enggak keduman. Apa yang terjadi? Ikhlas apa ngeremeng kira-kira? Ini panitia tahun ini siapa toh? Kok kita warga setempat ahli jamaah kok ketinggalan, itu gimana itu? Berarti apa? Muncul sifat apa? Taman. Dulu para sahabat untuk menjaga izahnya ora diparingi rapopo iso korban dewi. Di antaranya pernyataan sahabat Bilal, ma ubali lau dhahaitu bidaikin, saya enggak peduli jika aku harus berkorban dengan ayam jago. Kan anak-anak kadang anangan, Pak, nanti masak ikan ndak menengah. Jadi akhirnya boleh wes ora mangan daging kambing, kita punya ayam, kita punya mentok banyak. Ayo do wong-wong do makan, kita juga makan-makan. Lek perlu tonggo-tonggo diterin apa? Ini untuk menjaga agar tidak arep-arep pemberian orang. Kemudian sahabat Ibnu Abbas itu ulama dari kalangan sahabat Nabi. Tidak selalu mereka dalam kondisi berkecukupan. Tidak selalu mereka dalam tapi tidak menghalangi semangat mereka untuk berkorban. Di antaranya diriwayatkan dari As-Sauri dari Abi Ma'syar. Ini dari mantan budaknya Ibnu Abbas. Dia berkata, Ibnu Abbas pernah mengutus saya untuk membeli untuknya beberapa dirham daging. Sekarang sak dirham berapa Pak nilai konversinya? 30.000 nggih. Kalau beberapa dirham itu kalau sekarang dibelikan daging dapat berapa kilo itu? Misalnya begini, untuk beli sapi kurban minimal 20-an juta, wah enggak mampu. Untuk beli jutaan enggak mampu. Wes gini aja, punya uang 300.000 misalnya. Pergi ke pasar, Pak tolong 300.000 dicampur Pak, ya ono daging, ono jeruan, ono balungan, dibagi 5 kresek. Untuk apa? Dibagi ke tangga-tangga. Ditanya, ini apa Pak? Korban saya. Keren bukan Pak? Ratu wedhus tapi napa nyangking napa? Kan tonggo-tonggo kan mungkin ya arep-arep Pak kayak biasanya korban kok iki supaya tidak husnul kita ya ini Ibnu Abbas. Nanti ya ketika ditanya orang ini apa dari siapa? Hadza udhiyah. Ini adalah korbannya Ibnu Abbas. Berani Pak, enggak kuat tuku kambing, wis ke pasar bawa uang napa 300.000 celekane dibongkar napa. Belum tas kreseke napa? Boleh ndak? Itu riak ndak? Lha iki dawuhe napa kepada nanti kalau ditanya orang katakan ini adalah korbannya berapa? Maksudnya apa ini berarti? Ya supaya secara pribadi kita terjaga izahnya, terjaga kemuliaannya, tidak berharap atas pemberian dan juga tidak membuat apa kecewa, udah dikasihkan. Ini diantara semangat mereka meskipun barangkali pada suatu waktu saatnya kurban tidak berkecukupan, maka boleh saja
Seperti itu bernilai sedekah yang istimewa. Kemudian syarat orang, para ulama berbeda pendapat. Disyaratkan menurut mazhab Hanafi dia adalah orang yang kaya dengan ukuran dia punya harta senilai nisab zakat. Nisab zakat konversinya setara dengan 85 gram emas. 24 karat, kalau sekarang emas harganya 1.300.000 ya kalikan. Berarti kurban itu sesuatu yang layak bagi orang yang berkemampuan. Sehingga kalau orang enggak korban sementara mampu, berarti pantas kalau Nabi mengusirnya. Kemudian mazhab Maliki mengatakan korban tidak wajib bagi orang fakir, justru mereka berhak mendapatkan bagian korban. Ukurannya yang tidak memiliki harta yang dibutuhkan untuk jatah makannya selama setahun. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, korban disyariatkan bagi yang memiliki harta senilai hewan korban. Nah, ini berarti hewan korban rata-rata harganya berapa, Pak? Kambing lah, 2 juta nggih. Di rumah punya sepeda motor berapa? Itu harta nggih. Nilainya berapa? Di kebun ada pohon sengon berapa, ono jati ini berapa, ono cengkeh berapa. Berarti apa? Menurut madhab Syafi'i ini nderek madhab pundi niki. Oh, niki menurut madhab Syafi'i siapa yang memiliki harta, apa di tabungan nggih, senilai harta korban dan itu lebih dari apa yang dibutuhkan selama hari-hari penyembelihan untuk dirinya dan keluarganya. Tanggal 10, 11, 12, 13 kok punya jatah makan selebih dari yang dibutuhkan, kok ada dana yang seukuran cukup membeli hewan kurban, maka menurut madhab Syafi'i disuruh kurban. Berarti wajib apa sunnah itu? Sepakat dong, catat guys, yang muni wajib didata mungkin. Madhab Hambali, kurban disyariatkan bagi orang yang mampu untuk menyelenggarakannya walaupun utang. Berani utang, Pak? Walaupun tidak duit cash, tapi ketika punya kemampuan daya beli iso nyaur itu oh, insya Allah mungkin sini kurban akeh Pak daripada sing nampa hewan kurban. Karena tuku montore kuat nggih, tuku omahnya kuat, pas kurban utang minta fatwa, Pak boleh ndak kurban utang? Lah wingi tuku montore ora njaluk fatwa nggih. Menurut pendapat Hambali. Kemudian ini kita lihat keluarga Nabi seperti apa. Demi meraih keutamaan kurban, karena ini sebagai amal utama yang dicintai Allah di tanggal 10 itu, maka seorang yang tidak memiliki kelapangan rezeki pada hari raya kurban boleh berhutang. Gimana Pak? Boleh berhutang demi bisa berkorban. Contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, astadinu wa udhahi?" Wahai Rasulullah, haruskah saya berhutang dan berkorban? Maksudnya minta izin kepada suaminya. Mas, nek aku korban piye? Orang di duit, nek utang gimana? Kata beliau, "Naam, ya boleh." Sah nggih? Ndak punya uang cash berarti napa? Nah, para jakal longgarkanlah, boleh ngutangi ku bayarin apa? Karena apa? Fa innahu dainun maqdiyun, karena utang untuk kurban itu utang yang mampu untuk dibayar, bukan seperti utang budi tidak bisa terbayar. Jadi utang kalau untuk kurban itu nilainya kan nilai yang dalam ambang batas mampu untuk dibayar. Nah, nanti para penjual kambing melayani melayani kredit melayani pembelian hewan kurban yang dengan cara utang, enggak apa-apa, asal bisa bayar wae. Mesake nggih oleh kulaan wis ditagih petani tapi sing daging entek dipangan urung dibayar. Nah, kemudian berikutnya syarat hewan kurban. Syaratnya kurban itu adalah hewan ternak yang sudah ditetapkan. Walaupun tadi yang pengen kurban ayam, pengen kurban apa, itu kan bukan kurban tapi menunjukkan semangat hirahnya. Hewan kurban yang dimaksud sebagaimana dalam ayat itu adalah sebagaimana dimaklumi unta, sapi, kambing.
Allah berfirman dalam Al-Hajj 34, walikuli umatin jalna mansakan. Setiap umat kami jadikan adanya syariat penyembelihan kurban. Untuk apa? Lihat kurusmallah, supaya mereka tuh menyebut asma Allah, supaya mereka tuh ingat kepada Allah ala ma rozaqahum, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kita bayangkan setahun itu berapa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Adakah di antara rezeki itu kita jadikan sarana bersyukur kepada Allah dengan dikorbankan. Jadi setahun kan gaji ini berapa Pak pendapatan? Kesehatan, kebahagiaan, pertemanan yang baik itu rezeki. Setahun itu berapa? Supaya iling kepada Allah atas apa yang dikaruniakan kepada mereka. Membahi matil an'am, dari binatang ternak. Karena dulu zaman-zaman itu di antara rezeki harta kekayaan yang berharga itu adalah hewan ternak. Kemudian penyebutan tentang sapi dan onta sebagai hewan kurban, sebagaimana beberapa hadis diantaranya dari Jabir. Nahar nama Rasulullah SAW amal Hudaybiyah. Kami pernah berkorban bersama Nabi pada hari Hudaybiyah, hari penaklukan perjanjian Hudaybiyah. Al-badanah, seekor onta itu ansabaatin, untuk 7 orang. Wal baqarata ansabaatin, dan 1 ekor sapi pun untuk 7 orang. Bukan 7 keluarga Pak nggih. Saya pernah ketika mau nyembelih itu ada tulisannya, Pak ini tolong diujubke. Sapi yang pertama atas nama 1 keluarga Bapak Ahmad, 2 keluarga Bapak. Loh, berarti jadi berapa orang itu? Padahal 1 sapi untuk, nah ini tadi panitia itu bisa tidak sah korbannya. Misalnya 10 orang urunan beli sapi, itu untuk siapa? 10 orang. Atau urunan 3 orang beli 1 kambing, itu sembelih, itu tidak bisa dia katakan sebagai korban. Karena nanti ada pembatasan dalam batas kuota. Kalau sapi untuk berapa, justru kalau kambing nanti untuk nanti ada pembedaan kepemilikan dengan kepemanfaatan pahala. Kemudian juga sabda dari informasi Jabir, kami pernah haji tamattu bersama Rasulullah, yaitu mendahulukan umrah. Kemudian kami berkorban dengan sapi untuk 7 orang, dan kami pun patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kemudian dalil yang lain, kami pernah bersama Rasul dalam satu bepergian. Pas itu tiba hari Idul Adha. Kami fastarokna fil baqarah, kami patungan bersama-sama dalam korban 1 sapi, sabatu 7 orang. Wa fil ba'ir asroh. Kalau untuk onta itu bisa sampai mengcover 10 orang. Dalam riwayat ini. Kemudian penyebutan hewan korban biri-biri atau domba, kambing. Tadi hadis tadi, Nabi berkorban 2 ekor domba putih mulus bertanduk. Ini penyebutan hewan korban berupa biri-biri. Nah, dulu mula-mula syariat korban itu adalah kanar rajul yudhahi bisyatin nganhu wa an ahli baiti. Dulu seorang berkorban 1 ekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Nah, ini uniknya, kalau 1 kambing bisa untuk dalam hal manfaat pahalanya, tapi dalam hal kepemilikan itu 1 kambing adalah korbannya 1 orang. Maksudnya gimana? Misalnya suami istri patungan, suami yuk kerja, istri kerja, Bu yuk korban urunan 1,5 juta, 2 orang dibelikan 1 kambing. Nah ini atas nama siapa? Kalau atas nama 2 orang itu enggak sah itu. Tapi atas nama suaminya atau istrinya, nanti pas nyembelih itu manfaat pahalanya itu mengcover seluruh anggota keluarga. Tapi pengadaan hewan korban itu kok patungan melebihi batasan yang disyariatkan, maka tidak dikatakan sebagai hewan korban. Nah, dulu 1 orang itu menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Fayak kulun, mereka memakannya. Wayut imun, dan memberikan makan kepada orang lain, hatta tubahia, hingga mereka hatta tubahina, sehingga orang-orang ketika itu bangga. Artinya ketika itu yang menjadi kebanggaan mereka itu bisa berkorban dan berbagi kepada orang lain.
Hari ini orang bangga, alhamdulillah kok masjid kono dapat 2 bungkus, kok masjid kono dapat 2 bungkus, saking akeh ora entek dijual. Bangga nggih, alhamdulillah tahun ini nopo dapat nopo. Dapat banyak kan dikasihkan yang lainnya. Dulu menjadi kebanggaan bagi mereka bisa berkorban. Dan dikatakan fasorot kamataro, maka jadilah syariat korban ini sampai sekarang sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian penyebutan domba lagi, ini ketika Nabi menyembelih domba, beliau mengucapkan Bismillah. Disembelih, Allah Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya Muhammad. Nah, secara pahala boleh istirok, boleh mengikut sertakan orang yang lain. Yang satunya lagi disembelih wa min ummati Muhammadin dan dari umatnya Muhammad. Berapa orang Pak umatnya Kanjeng Nabi? Pokoknya pahalane ento. Berarti entuke pira-pira Pak? 1 kambing didum pahalane. Summa tuhabi, kemudian Nabi menyembelih korban dengannya. Nah, ini dicermati supaya korban tetap sah sebagai korban. Nanti keikutsertaan orang lain dalam korban itu ada 2 hal. Mengikutsertakan orang lain dalam kepemilikan, ini korban dari siapa, milik siapa, maknanya ini dari uangnya siapa, dari dananya siapa. Dan nanti ada kepemilikan hewan korban secara pahala. Kalau ini kepemilikan, mengikutsertakan orang lain itu dalam hal pahala, itu boleh. Misalnya disiasati, wah ini ternyata korbannya adalah latihan korban, urunan 1 sekolahan, urunan 10-an ribu, dikolek, dikumpulkan di sekolah, disembelih jadi hewan korban, itu sah enggak korbannya? Supaya sah jadi korban, udah ini uangnya, akadnya dikasihkan Pak Kepala Sekolah. Berarti karena dia mendapatkan dana itu, kemudian dia berkorban. Cuma dikasih pesan, Pak nanti jangan lupa kalau pas ngujubke, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma taqabbal minni, terimalah dariku dan semua wali murid, siswa, penjaga sekolahan dan tonggo sekolahan. Itu tidak apa-apa. Cuma status kepemilikan hewan kurban adalah milik orang tersebut dan tidak boleh pula korban atas nama lembaga atau yayasan. Harus nama orang. Sehingga kalau mengikut sertakan orang lain dalam pahala itu tidak ada batasannya. Kayak Nabi tadi, ya Allah terimalah korban ini dariku dan keluargaku, dan yang satu terimalah dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak berkorban. Kemudian kalau tadi penyebutan ujub tadi, terimalah dariku dan keluarga Nabi. Keluarga Nabi kan banyak nih, dan juga dari umat beliau. Tapi kalau mengikut sertakan orang lain dalam kepemilikan, artinya patungan itu ada ketentuannya. Kalau 1 kambing ya dari 1 orang. Kalau sapi ya dari 7 orang. Kalau unta ya 7, ada yang sampai mengatakan 10. Sehingga kayak tadi panitia dikoreksi, Pak ini korban siapa kok 1 sapi 7 keluarga. Itu kan berarti maka dipastikan atas nama siapa supaya korban ini sah. Jadi tidak boleh tadi melebihi dari keperuntukan hewan korban itu. Kemudian berikutnya kambing yang jadi syarat hewan korban adalah ada yang jenisnya kambing kacang. Kambing yang kecil-kecil itu loh, sing ora modot-modot, sing modot kuping entok niku. Nah itu di usia yang 2 tahun layak dikorbankan. Kemudian syarat berikutnya sudah cukup umurnya. Nah ini memastikan gimana Pak? Ada akta kelahirannya Pak? Memastikan ini wis layak enggak? Itu gimana? Disuruh meringis nggih? Nah, syaratnya adalah cukup umur. Jadi musinnah dari jenis sapi termasuk kerbau itu yaitu 2 tahun masuk tahun ketiga. Berarti sebelum tahun itu tidak boleh. Sapi-sapi yang di pasaran sudah bisa dipastikan umurnya lebih 2 tahun. Ada yang direkayasa ditempleki sungune karo di lem LTK misalnya gitu. Tinggi berit napa copot. Ini ada penjelasan nih, karena kalau kurang umurnya tidak sah gitu. Karena ada kejadian gitu, menyembelih
di bawah umur, tidak sah, disuruh mengulangi, disuruh ngambil gantinya yang lain. Nah, secara sederhana disimpulkan bahwa umur yang disyariatkan kalau unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun lebih. Tapi nanti kalau jenis domba, jenis biri-biri yang besar itu boleh di usia setengah tahun, karena secara fisik dia sudah gede. Kalau sapi jenis limusin gimana Pak? Setahun sudah setara dari sapi biasa umur berapa? Nah, nanti jenis-jenis unggul, jenis tertentu, jenis besar itu boleh di usia yang sebelum usia idealnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya bebas dari cacat. Ada 4 jenis cacat yang itu membuat kurban tidak sah. Yang pertama, al-aura'ub al-bayinu auruha, picek, jelas-jelas sakit matanya. Tidak bisa ngelihat, belean, rembesen itu kan, nabrak-nabrak itu kan. Yang kedua, al-maridu al-bayinu martuha, sakit yang jelas-jelas sakitnya. Gudikan, meleren, watuk-watuk itu kan, nah, itu tidak boleh karena khawatir membahayakan orang yang mengkonsumsi dagingnya, apalagi terkena penyakit mulut dan kuku misalnya. Yang berikutnya, al-arja al-bayinu arjuha, pincang yang memang jelas-jelas asli pincang. Jadi kakinya mungkin kecil sebelah, pendek sebelah itu kan jelas-jelas pincang. Yang keempat, al-kasiru allati la tungki, yang kurus tidak bersumsum, hanya kulit dan tulang. Itu yang mau dimakan apanya Pak? Pokoknya kuru, tidak layak sembelih itu tidak boleh. Nah kemudian nanti walaupun demikian ada cacat ketidaksempurnaan yang masih dianggap boleh. Yaitu misalnya hewan yang kupingnya karek separuh, buntutnya potol atau ompong. Kalau sapi ompong dagingnya masih enak Pak ya? Orang dipangan untune. Kalau buntutnya putus gimana Pak? Enggak apa-apa nggih. Kupingnya bolong ditandai ceklek-ceklek itu kan enggak apa-apa nggih. Bahkan nanti ada cacat yang sama sekali tidak berpengaruh kepada keabsahan. Misalnya irungnya suwek, misalnya kan karena ada yang dikeluh itu kan, atau yang dikebiri, torpedone hilang misalnya itu kan enggak apa-apa. Ini tidak mempengaruhi keabsahan hewan korban, karena hewannya secara umum masih dikategori hewan sehat yang tidak berpenyakit dan layak konsumsi. Atau bahkan seandainya cacat itu muncul sebelum disembelih itu tidak berpengaruh. Meskipun picek, pincang dan seterusnya, tapi karena itu terjadi belakangan, tidak apa-apa. Misalnya ketika sapi itu kan sebelum disembelih kan bisa saja berik dengan temannya itu kan, atau ketika panik itu lari nyemplung selokan, kakinya patah, lari kecoblos itu apa kan. Nah itu justru malah hewan kurban yang memang disegerakan untuk disembelih karena keadaannya, dan walaupun dalam kondisi cacat, misalnya nyabrang ketabrak mobil itu misalnya kan cacat itu, nah, itu tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Sifat ideal yang dianjurkan yaitu gemuk dan sempurna fisiknya, karena semakin gemuk manfaatnya semakin bisa banyak kepada orang lain. Paling utama binatang kategorinya apa? Ya kalau punya kemampuan, ya kalau bisa unta, dananya lebih besar. Kalau enggak ke bawah sapi. Kalau enggak mampu lagi kambing. Enggak mau kambing ayam endok. Lagi kan itu kan indikasinya sabda Nabi, siapa yang datang hari Jumat pada saat pertama seakan dia berkorban unta, siapa yang datang saat kedua seperti berkorban, ada kalimat berkorban, unta berkorban, sapi berkorban, pitik berkorban, telur. Sehingga untuk korban perasaan belas itu loh. Artinya enggak kuat kambing ya lah, ayam lah berapa potong bagi-bagi tetangga. Karena Nabi menyebutkan faka'anna qoroba dajajah, seakan dia berkorban ayam. Kemudian yang utama lagi secara warna, kalau kambing, sapi pilih yang putih mulus, kalau enggak ada abu-abu terakhir warna hitam, itu kalau secara warna. Nah gimana kasusnya kalau hewan korban sudah dipasrah ke panitia hilang atau mati sebelum sembelih? Ada kejadian nggih? Panitia sudah menerima penyerahan hewan kurban beberapa hari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Wah ini sing jogo dicolong uang itu gimana? Atau kejadian karena tidak diawasi, sapi diikat muter-muter tiang akhirnya kejeret. Jadi sebelum disembelih sudah
sudah mati, malah difoto, ditontonan. Itu sing tanggung jawab siapa? Loh Pak, kita sudah urunan loh, kita sudah nyerahkan kepada kepanitia, serapopo. Ya, dikatakan barang siapa yang membeli kambing untuk kurban kemudian hilang atau mati, tidak ada kewajiban apapun, tidak perlu mengkodo. Sudah dianggap napa? Cuma mesake sing kadung tuku sunduk karo areng. Wis Pak, nggih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Korban Bapak panjenengan sekalian, sapi yang pertama sudah berpulang menghadap di kelas kemawon itu. Ya sudah wis nasib Pak itu kan. Dulu pernah ditanyakan nggih. Ada seorang ketika haji itu beli kambing di Mina untuk kurban, kemudian hilang. Akhirnya ditanyakan pada Ibnu Abbas, ini gimana? La yadruk ora apa-apa wis nasib kok hilang wis. Dianggap dapat pahalanya enggak, Pak? Pahala niat, nih sebagai pahala niat. Ning tanggane dapat apa, Pak? Kalau bisa ya diganti lah. Makanya nanti ada contoh menarik dari Karanganyar panitia kurban itu ada akad serah terima. Di poin terakhir, apabila terjadi peristiwa yang luar biasa, semisal sapi mati atau hilang, sebenarnya maka kami atas nama pengkorban ikhlas. Mau enggak tanda tangan, tahu-tahu panitia wis repot malah ketempuhan kan gitu. Tahu-tahu sapinya enggak sehat, masuk angin, sebelum disembelih napa keburu mati. Maka nanti dibuat perjanjian, jadi jangan sampai nanti ada gerundel di belakang hari supaya jelas nih. Imam Syafi'i mengatakan, apabila seorang membeli korban atau mewajibkan dirinya untuk berkorban, kemudian tidak bisa menunaikan gara-gara mati atau hilang atau dicuri, maka tidak ada ganti baginya. Tidak usah, wis. Tidak perlu napa? Berbeda kalau menyembelih kegasian, disuruh napa? Ganti ini. Tadi nggih, banyak penjelasan tentang itu nggih. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan orang yang berkorban. Tadi sunnahnya kalau sudah memang komitmen berkorban sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 dia tidak menggunting, memotong rambut dan kukunya supaya dia dalam kondisi sempurna sampai dia menunaikan korbannya. Sebagian mengatakan dianalogikan seperti orang yang sedang ikhram. Meskipun orang yang berkorban tidak dilarang sebagaimana orang yang ikhram. Masih boleh jima, masih boleh memakai wangian. Cuma ini makruhnya adalah makruh bukan sampai kepada hal yang haram. Kemudian waktu penyembelihan, tadi jangan sampai kegasian. Awal waktu menurut Imam Syafi'i adalah dimulai setelah matahari meninggi. Kira-kira seukuran orang sholat id selesai dan khutbah. Jadi sudah masuk waktu duha. Kan bisa jadi kan hewan kurban disembelih di tempat yang tidak diselenggarakan sholat id. Misalnya sholat idnya di kota, tapi di kampung itu hewannya di sana. Kabar telepon, Pak di sana sudah sholat belum? Sudah. Nah, berarti apa? Boleh. Jadi timingnya adalah setelah selesai pelaksanaan sholat. Kira-kira matahari meninggi lah ketika masuk waktu duha. Sehingga jika mendahului dari waktunya tidak diperkenankan. Pendapat yang lain, kalau tempatnya di pedalaman tidak diselenggarakan sejak terbit fajar kedua lagi boleh kalau mungkin cuma neng Barawa kan di kota Pak. Di pedalaman desa di sana itu tidak diselenggarakan sholat id, maka yang di pedalaman itu yang tidak diselenggarakan itu boleh lebih awal. Menurut mazhab Imam Hanafi. Sedangkan penduduk kota, batas dimulainya ada setelah imam sholat id dan khutbah. Jika menyembelih sebelum waktu tidak sah. Mazhab Malik tidak boleh menyembelih kecuali setelah imam sholat, khutbah dan menyembelih. Nah, maka disunahkan imam itu juga berkorban, Pak. Jangan sampai malah imamnya apa? Dan sunahnya imam itu menyembelih hewan kurbannya di tempat menyelenggarakan sholat. Kayak Nabi itu. Supaya apa? Supaya secara simbolis begitu imam nyembelih, sekarang kita bisa mulai penyembelihan secara serentak di semua wilayah ini. Secara simbolis dimulai dengan imam menyembelih dan sekaligus imam mencontohkan tata cara menyembelih yang benar. Sehingga imam punya banyak kompetensi nggih. Iso ngimami salat kudu iso napa? Tur ya korban imami. Oh, imam di ora korban malah kon mulai salat itu ra sida kan? Ternyata siapa yang punya kelapangan tidak korban, dicek
Sing ngacung imame, Pak, mulai gitu. Yes, bubar situ. Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah sampai terbenam hari akhir tasrek. Jadi misalnya kok hari ini misalnya tanggal 13 Dzulhijjah, batas akhir asal belum maghrib masih boleh. Ini bisa disiasati Pak, dana terbatas, akhirnya mantau para penjual hewan kurban di pinggir jalan kan. Kalau randang entek kan setelah mulai Pak, mesti harga sudah turun, walaupun tinggal apkiran tuh kan. Beli ini asar jam 5, Pak ini kan mbok go balik apa tak tumbasi wae. Wes karek baten. Nah, begitu dibeli maghrib kurang 5 menit. Bismillah Allahu Akbar, ngek udah selesai. Nanti dibagi bar salat Isya. Oke kan itu, enggak apa-apa. Nah, tadi kan kalau uangnya terbatas, wes dipantau ya para pedagang, lebih stok sudah mulai sudah hampir hari selesai. Kan korban hanya sampai hari apa? Cuma saya tambah tanya belantik, Pak gitu, oh enggak bisa Pak, nanti setelah korban harga stabil, karena apa? Di pasar kelangkaan apa? Kecuali sing boro dari daerah itu ke kota, nggawa sak truk di dasarnya di pinggir jalan itu mungkin, karena dia segera apa? Pulang. Kemudian tempat penyembelihan, ya di mana saja boleh. Jangan di Paitu, kuwi kata ora iso bermasyarakat, mbelih kurban ning omahe dhewe ra digawa ning masjid itu. Memang harus dibawa ke masjid, Pak? Enggak, Pak. Maka jangan suudzon, kurban kok disembelih dewi ning omah. Ya enggak apa-apa kan. Tidak ada ketentuan. Boleh di RPH, boleh di instansi kantor, boleh di rumah sendiri. Tetapi idealnya bagi imam ketika dia berkurban, idealnya disembelih di tempat dia mengerjakan sholat, karena ada beberapa alasan tadi. Kemudian tadi, dulu Nabi ketika para sahabat keluar ke musola tempat sholat, beliau menyembelih di musola di hadapan manusia supaya menjadi syiar yang nampak nyata di kalangan kaum muslimin. Sehingga ini korban memang ibadah yang memang khasnya harus disiarkan. Jangan sampai kadang sok ngaco gitu. Ini sapi urunan berapa orang? 7 orang, 1 atas nama Bapak Ahmad, terakhir hamba Allah. Berarti itu menimbulkan persepsi berarti yang selain itu bukan hambanya. Loh Nabi terang-terangan Allahumma taqabbal min Muhammadin, disebut niku riya mboten? Riya itu urusan sing napa? Sing nilai orang lain itu urusan dia dengan Allah. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ibnu Abbas ini adalah korbannya napa? Enggak apa karena ibadah korban memang ibadah napa? Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu kan memang harus disiarkan. Ya kayak Nabi itu berkorban di hadapan khalayak ramai karena itu menjadi syiar, sekaligus menjadi pengajaran kapan waktunya menyembelih dan cara berkorban seperti apa. Kemudian tadi berikutnya ini pemanfaatan hewan korban. Aslinya korban itu milik siapa? Milik yang korban apa? Milik masyarakat. Sehingga yang berkorban ini punya otoritas, kecuali dia mewakilkan kepada panitia. Jadi pengkorban bisa ngarani berapa dia mendapatkan bagian, apalagi dia sudah membayar biaya operasional. Sehingga ditawarkan, Pak, panjenengan punya hak dari korbannya maksimal 1/3. Kalau sapi 1/3-nya dapat apanya, Pak? Sapi sikile 4, ini ngambil sampilnya 1 masih layak enggak? Tempongnya ya, pahane 1 tuh, boleh enggak Pak kira-kira? Panti enggak boleh gerumung, itu jangan ikhlas jane tenan apa ora? Kok cek ngarani kula nyuwun sirahe, nyuwun sikile, boleh enggak? Boleh, bagi yang korban itu berhak mendapatkan bagian dari korbannya itu maksimal sampai nomor 1/3. Walaupun nanti pembagiannya boleh memakan sebagiannya, menyedekahkan sebagian pada fakir miskin dan menyimpannya. Jika memang, nah, kemarin ada tawaran rendang, korban rendang itu ditawarkan bagi yang korban sapi nanti akan jadi 420 kaleng. Pengkorban punya hak sampai 120 kaleng. Dikasihkan, karena mungkin saja yang korban punya relasi, punya saudara, punya teman, punya tetangga, sehingga dia punya, kecuali dia masak Pak wis jenengan kelola kabeh enggak apa-apa. Sehingga yang korban masih diberikan hak. Soal dia mengambil haknya tidak, itu enggak apa-apa.
Kemudian lah pembagian yang sifatnya sepertiganan ini tidak harus, tidak wajib, idealnya sunnah begitu. Jadi menyedekahkan sepertiganya, memberikan makan kepada fakir miskin sepertiganya, memakan sendiri sepertiganya itu boleh. Yang enggak boleh dimakan semua untuk diri dan keluarganya saja, itu enggak boleh. Kalau dikasihkan semua enggak apa-apa. Pemanfaatan yang enggak boleh, yang dilarang ini. Yang pertama adalah menjual apapun dari hewan kurban, baik kulit, daging, kepala, tulangnya. Yang kurban enggak boleh menjualnya. Karena sudah ikotkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkurban. Kecuali kalau sudah pindah kepemilikan. Misalnya tadi, satu orang dapat jatah kurban dari macam-macam, dari masjid sana dapat berapa, akhirnya kebanyakan, akhirnya dia jual. Enggak apa-apa. Karena itu sudah bukan milik yang berkorban, sudah milik pribadi. Misalnya yang korban ditembung, Pak, niki jenengan dapat sepertiga bagian maksimal, mau jenengan ambil kabeh bukan? Oh enggak, Pak. Nah, tanya lagi, Pak, niki kepala, kulit, kaki jenengan minta apa dikasihkan kita? Tak kasihkan jenengan mau. Nah, kalau sudah dikasihkan boleh dijual. Cuma yang diperhatikan nanti panitia korban nanti statusnya dia jagalkah atau wakil pengkorban? Atau independen, membantu pelaksanaan. Kalau dia wakil pengkorban, dia pun juga tidak boleh menjualnya karena statusnya sama dengan yang korban. Kalau dia penjagal, dia tidak boleh mendapat upah dari hewan korban sebagai jasanya jagal. Kan kadang kalau panitia korban dapatnya 2 bungkus, nggih. Kalau yang lain dapatnya 1 bungkus. Ditanya, 1 bungkusnya itu karena apa? Minangka jerih payah panitia korban. Panitia korban itu jagal apa independen atau wakil? Kalau dia bagian jagal, dia tidak boleh mendapat upah dari hewan korbannya. Piye Pak Jajal? Wis tak hadiah ya Pak, hadiah niku napa? Bebas kepada siapa saja. Kemudian sabda Nabi tentang itu, barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Maka sudah dikasihkan saja. Kemudian yang enggak boleh lagi memberi upah jagal dengan bagian hewan korban. Dulu kalau di kampung itu sing jagal dikasih apa kepala, kulit dan kakinya. Itu enggak boleh kalau itu dimaksudkan sebagai upahnya. Enggak boleh, harus ada, ya kalau sekarang mungkin panitia bahasanya biaya operasional. Kan ada yang geremeng lho, Pak saya sudah urun hewan korban kok masih ditarik biaya. Lah sama nandangi dewe apa diminta jasanya orang lain. Kalau jenengan tangani sendiri enggak ada biaya. Tapi kalau melibatkan orang lain itu ada biaya sebagai penghargaan jasa. Nabi sendiri begitu. Ketika beliau di Haji Wada itu beliau meminta sahabat Ali untuk mengurusi korban beliau. 100 ekor unta. Dan beliau menyediakan dana tersendiri sebagai upah jagal. Walaupun Nabi sempat menyembelih hewan korban beliau sampai 63-nya. Selebihnya itu diminta yang lain untuk menyembelih. Beliau meminta setelah selesai disembelih semuanya, meminta sekerat daging masing-masing hewan sembelihannya. Beliau dimasak di satu belanga besar. Beliau mengajak serta para sahabat memakan daging dan meminum kuahnya. Setelah itu beliau berangkat tawaf ifadah menuju ke Mekah. Sehingga boleh nanti, kan kadang ada kecemburuan sosial, ini gimana toh daging belum dibagi, panitia sudah pesta makan-makan, sop. Niki nderek sunah Kanjeng Nabi, ini adalah bagiannya panitia, bagiannya yang pengkorban, yang beliau masak untuk dimakan bersama-sama panitia. Tidak apa-apa, kalau itu bagiannya siapa? Bagiannya yang berkorban, kemudian dimasak, karena korban itu idealnya dilakukan gasik. Makanya sholat Idul Adha itu beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri agak siang-siang dikit, supaya orang yang belum zakat masih berkesempatan apa? Zakat. Berangkat sarapan dulu, kemudian berangkat ke sholat Id. Tapi Idul Adha itu lebih awal, supaya nanti yang berkorban bisa sarapan dari hewan korbannya. Di sini biasanya rampung korban jam berapa Pak? Sing korban domblong ora matang-matang. Maka boleh mengambil bagian dari haknya untuk dimasak duluan supaya sarapannya orang yang korban adalah dari hewan korbannya. Kalau dia tidak tega makan sendiri ya ngejak serta panitia boleh enggak Pak?
boleh masyarakat tidak boleh cemburu gitu. Itu ya sing ngajak sing kurban tidak apa-apa. Nah, demikian semoga manfaat kurang lebih yang insya Allah nanti kalau berkenan kita bagi modul yang sudah kita siapkan yang lebih banyak. Semoga bermanfaat, semoga hari raya kurban yang akan datang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyelenggarakan kurban dan semoga Allah berikan kelapangan rezeki. Karena ibadah kurban ibadah yang istimewa. Di satu hadis katakan tidak ada amal yang disukai Allah pada hari tanggal 10 ini melebihi seorang yang menumpahkan hewan kurban. Sesungguhnya kurbannya itu telah sampai kepada Allah pahalanya sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka perbagus jiwamu dengan cara berkorban itu. Semoga manfaat, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah akan dilanjutkan materi yang lain oleh teman kita manajemen korban. Dari saya secara pribadi saya sampaikan aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Juli